Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Sejumlah logistik pilkada sudah diterima pihak KPU Kabupaten Ngada. Angin puting beliung merusak atap SD Katolik Santa Teresia Tambua II saat siswa sedang ujian. Pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Brian Leolede. Dan saya, Rambunit Bani. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama. Sejumlah logistik untuk pilkada sudah diterima oleh KPU Ngada dan diamankan di gudang logistik dalam keadaan utuh serta tidak mengalami kerusakan. Sehingga pihak KPU mulai memfokuskan diri untuk melengkapi logistik lainnya, termasuk rencana percetakan surat suara yang masih dilakukan koordinasi dengan KPU Pusat sebelum dinyatakan untuk siap dicetak dan digunakan dalam pilkada Ngada. Sejumlah logistik mulai diterima oleh KPU Ngada jelang pemilihan dan diamankan ke gudang KPU yang mendapatkan pengawasan dari staf KPU setelah melalui proses pemeriksaan barang dalam keadaan utuh dan lengkap saat diturunkan dari kendaraan pengangkut sesuai daftar pengiriman barang yang ada. Logistik pilkada yang telah diterima berupa segel plastik, segel tinta, dan bilik suara yang tersusun rapi pada tempat yang telah disediakan dan nantinya akan digunakan sesuai jadwal tahapan pilkada serta diharapkan akan tetap dalam kondisi baik dan siap dipergunakan pada hari yang sudah ditentukan oleh pihak KPU Ngada. Salah satu komisioner KPU Ngada, Saiful Amri, menjelaskan bahwa penerimaan logistik pilkada kali ini berjalan sesuai harapan dan tepat waktu, tinggal melakukan pengecekan kembali untuk memastikan kondisi logistik dalam keadaan siap pakai, serta berharap agar tidak ada kendala apapun dalam urusan pengiriman logistik lainnya, agar proses pilkada dapat berjalan aman serta lancar. Logistik saat ini yang sudah masuk di gudang KPU Kabupaten Ngada ada 5 item. Yang pertama, segel plastik, ada segel, ada tinta, dan bilik. Dan segel plastik sendiri yang jumlah yang sudah datang di gudang KPU ada sejumlah 3.960. Dan sesungguhnya logistik plastik itu sudah lengkap. Namun karena ada penambahan sampul di kecamatan, maka akan diadakan penambahan lagi sejumlah 336 segel plastik diadakan lagi. Lalu segel itu sendiri itu juga sudah lengkap karena berdampak pada penambahan sampul, maka diadakan lagi sejumlah 666 segel. Sedangkan tinta jumlah kebutuhan itu ada 660, itu sudah lengkap. Dan bilik itu sejumlah 1320 sesuai dengan kebutuhan, sudah lengkap. Dan saat ini yang masih diadakan adalah sampul. Pilkada Ngada 2024 kali ini diikuti oleh 2 pasangan calon yang merupakan figur terbaik untuk merebutkan suara mayoritas pemilih dengan tetap mengedepankan rasa persatuan dan persaudaraan serta menghindari konflik demi menciptakan kedamaian untuk pembangunan Kabupaten Ngada yang lebih baik lagi. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT melaporkan. Ya, sementara itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang akan menggelar 2 kali debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang tahun 2024. Untuk tema dan lokasi debat kandidat masih dalam pembahasan KPU.
Informasi yang dihimpun TVRI menyebutkan KPU Kabupaten Kupang Senin 7 Oktober 2024 melakukan rapat persiapan koordinasi terkait debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang tahun 2024. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Partai Pengusung Perwakilan dan tim kampanye. Untuk lokasi ada 3 tempat, yaitu Aula Visip Unwira, Lapangan Polres Kupang, dan halaman kantor Bupati Kupang Oilamasi. Masih dalam pembahasan KPU, debat paslon dilaksanakan 2 kali, pertama tanggal 12 Oktober dan kedua tanggal 22 Oktober 2024. Terkait lokasi debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan gedung Pemda Kabupaten. Kepala Bagian Kabak Umum Setda Kabupaten Kupang, John Sula, ketika dihubungi TVRI menjelaskan, informasi tersebut disampaikan oleh Yesailanus, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabang Kesbangpol. Kata John Sula, beliau menyampaikan secara lisan bahwa pihak KPU meminta Kesbangpol untuk menyampaikan bahwa KPU akan menggunakan tempat untuk debat kandidat. Jika tempat ini mau digunakan, kata John Sula, Pemda sangat mendukung dan meminta pihak penyelenggara agar bersurat secara resmi. Kaban Kesbangpol Kabupaten Kupang, Yesailanus, ketika ditemui tidak ada di tempat. Dari Kabupaten Kupang, Meksoni, TVRI NTT melaporkan. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Utara akan berencana menyelenggarakan debat pasangan calon bupati dan wakil bupati sebanyak 3 kali. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Utara tengah menjadwalkan debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Timur Tengah Utara sebanyak 3 kali selama masa kampanye Pilkada 2024. Ketua KPU Timur Tengah Utara, Petrus Uskono, ditemui di kantor KPU mengatakan, sesuai rancangan yang dibuat, pelaksanaan debat perdana akan dilaksanakan pekan depan. Menurutnya, pihak KPU TTU saat ini sementara melakukan persiapan teknis untuk kelancaran pelaksanaan debat paslon dimaksud, seperti mempersiapkan tempat, materi, serta panelis yang akan dihadirkan. Sesuai dengan rancangan ini, untuk sementara masih rancangan jadwal, itu pelaksanaan debat kita akan lakukan sebanyak 3 kali. 3 kali itu debat yang pertama itu nanti kita akan laksanakan di tanggal 19 Oktober ini tahun 2024. Kemudian debat kedua itu di tanggal 9 November 2024 dan selanjutnya debat ketiga itu tanggal 23 November tahun 2024. Petrus Uskono, Ketua KPU Timur Tengah Utara, menambahkan debat paslon bupati dan wakil bupati dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang visi misi mereka dalam menyikapi berbagai isu terkini di Kabupaten Timur Tengah Utara. Selain itu, debat paslon dimaksudkan untuk menguji kemampuan para paslon secara terbuka sebagai gambaran kepada publik sebelum menentukan pilihan pada 27 November 2024 mendatang. Pilkada 2024 di Kabupaten Timur Tengah Utara ini diikuti 4 paslon bupati dan wakil bupati, yaitu Paket Juang, Paket Krisna, Paket Temneno Tentram, dan Paket Tulus. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Hingga triwulan 2 tahun 2024, 27.760 warga di Manggarai Timur mendapatkan bantuan penerima keluarga manfaat atau PKH. Matias Mingga, Kepala Dinas Sosial Manggarai Timur, mengatakan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial mencatat 27.760 warga Manggarai Timur terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Dirinya menjelaskan bahwa dalam data tersebut terdapat rentang kebutuhan dari kelompok yang memang miskin, rentan miskin hingga prasejahtera. Pendataan kategori miskin dilakukan oleh fasilitator desa yang menentukan kategori tersebut melalui musyawarah desa. Prosedur untuk pengusulan ke DTKS mengharuskan unggah data kartu keluarga dan foto rumah tampak depan.
Matias juga menjelaskan beberapa program untuk membantu warga miskin seperti program Keluarga Harapan, program Pena, dan bantuan atensi. Program PKH memberikan edukasi keterampilan setiap bulan kepada penerima melalui pertemuan kelompok. Sementara program Pena memberikan modal bagi penerima PKH yang akan mendapatkan kemandirian ekonomi. Meskipun sebagian warga keluar dari kategori miskin, jumlah penerima bansos cenderung berfluktuasi dari waktu ke waktu. Dia juga menjelaskan proses verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial terkait status kemiskinan warga. Jika laporan ketidaklayakan terbukti benar, maka bantuan akan dihentikan pada bulan berikutnya. Terkait dengan masyarakat Manggarai Timur yang menerima bantuan PKH, itu dapat kami informasikan untuk posisi sampai pada penerimaan untuk triwulan kedua kemarin itu totalnya itu ada 27.760 KPM atau keluarga penerima manfaat. Itu dengan rincian itu yang diterima melalui kantor pos itu sebanyak 7.506 KPM dan melalui BRI 20.254 KPM. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Kupang saat ini membuka lowongan seleksi penerimaan P3K sesuai dengan jatah yang diberikan BKN yakni sebanyak 3.015 orang. Seperti kabupaten lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang juga saat ini sedang membuka lowongan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan formasi yang dibutuhkan sebanyak 3.015 orang. Terkait jatah tersebut, penjabat Bupati Kupang, Alexson Lumba menyampaikan terima kasih kepada pihak Badan Kepegawaian Nasional atau BKN yang telah memberikan jatah formasi yang dibutuhkan yakni sebanyak 3.015 orang. Tentunya sebagai petunjuk teknis, pemerintah Kabupaten Kupang akan memprioritaskan tenaga kontrak daerah dan honorer yang saat ini namanya sudah terdaftar di Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Sehingga bagi pegawai yang saat ini bertugas di lingkup pemerintah Kabupaten Kupang bisa mendaftar, penjabat Alexson menambahkan, saat ini ada pengeluhan dari calon P3K karena berbagai kendala yang dihadapi selama melakukan pendaftaran. Pemerintah Kabupaten Kupang saat ini melakukan berbagai upaya koordinasi dengan baik. Selain itu, dalam penerimaan calon P3K ini, BKN membuka 2 sesi atau gelombang pendaftaran. Gelombang pertama, BKN memberikan kesempatan bagi calon P3K yang database-nya sudah ada di BKN. Sedangkan gelombang kedua, BKN membuka pendaftaran bagi mereka yang mendaftar pada gelombang pertama tetapi tidak memenuhi persyaratan. Nah, terkait dengan kendala untuk pendaftaran itu adalah kendala teknis. Sebenarnya ada 2 ya. Jadi ada 2 gelombang. Gelombang pertama itu P3K yang sudah terdata, artinya database-nya sudah ada di BKN. Itu silakan teman-teman yang datanya sudah ada silakan mendaftar. Sementara BKN juga membuka gelombang kedua. Ya, gelombang kedua itu bagi teman-teman yang mungkin pada saat gelombang pertama itu tidak memenuhi persyaratan, sehingga nanti gelombang kedua itu dibuka dan itu mungkin saya tidak tahu secara teknis ya, tapi mungkin nanti sedikit ada kelonggaran ya daripada gelombang pertama. Seperti itu. Penjabat Alexson Lumba berharap dengan dibukanya perekrutan P3K saat ini bisa memberikan kesempatan bagi tenaga kontrak daerah yang sudah cukup lama mengabdi di pemerintahan Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Pemirsa, usai penarikan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang tahun 2024, dilanjutkan dengan deklarasi damai bakal calon kepala daerah beberapa waktu lalu. Bawaslu Kabupaten Kupang dalam tahapan pilkada sempat menangani pelanggaran dugaan kode etik jajaran ad hoc Kabupaten Kupang.
Bawaslu menemukan keterlibatan anggota panitia pemilihan kecamatan PPK Taibenu atas nama Milu Magden Tafui, PPK Fatuleu atas nama Abi Nadab Bones, dan panitia pemungutan suara PPS Desa Bawamata Utara atas nama Arkiel Bunda. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang Martoni Reo dalam keterangan pers di ruang sentra Gakumdo Kabupaten Kupang kemarin. Berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK Taibenu, PPK Fatuleu, dan PPS Bawamata Utara, tegas Martoni Reo telah ditindaklanjuti oleh pihak KPU Kabupaten Kupang dengan telah mengambil sikap menerbitkan surat keputusan pemberhentian kepada Milu Magden Tafui, PPK Taibenu, Arkiel Bunda, PPS Bawamata Utara, sedangkan PPK Fatuleu, Abi Nadab Bones mendapat sanksi peringatan tertulis dan peringatan keras. Dari temuan itu kemudian kita lakukan klarifikasi, ada mekanisme internal kami. Itu kita sudah lakukan dan kemudian ditindaklanjuti rekomendasi di KPU sebagai atasan hukum. Dan dalam rekomendasi itu ada 2 rekomendasi kami sampaikan kemudian ditindaklanjuti. Itu sanksinya pertama adalah teguran tertulis ya, dan pemberhentian. Untuk diketahui alasan yang mendasar pemberhentian dan sanksi terlapor karena tindakan mereka telah melanggar sumpah jabatan atau janji sebagai penyelenggara pemilihan. Setiap saat penyelenggara dituntut netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis atau menghindari diri dari tindakan yang bersifat partisan untuk mendukung calon tertentu. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Nusa Tenggara Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sempat turun ke angka 20,4% pada bulan Agustus kemarin. Angka stunting di Kabupaten Timur Tengah Utara kembali naik menjadi 25%. Kenaikan angka stunting di Kabupaten Timur Tengah Utara ini diungkapkan penjabat Bupati Timur Tengah Utara, Eusabius Binsasi saat melonsing kegiatan pilot proyek Gerakan Stop Stunting yang diinisiasi Lembaga Kill COVID Relief International Service atau KRIS. Menurut Eusabius Binsasi, berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, pada Agustus kemarin angka stunting berada di angka 20,4%. Namun pada penimbangan bulan September kemarin, angkanya kembali naik menjadi 25% atau terdapat 4.803 anak. Jumlah bayi balita itu ada 20.000 jumlah bayi balita. Jumlah yang ditimbang 18.543. Artinya dari 20.000 itu yang ditimbang 18.543 anak. Dari jumlah yang ditimbang itu tadi yang saya sebut ada 25%. Sekarang ini yaitu 4.803 anak. Penjabat Bupati Eusabius Binsasi mengungkapkan ada berbagai faktor menjadi pemicu kembali naiknya angka stunting di Kabupaten Timur Tengah Utara. Salah satunya terkait dengan kesadaran akan budaya hidup sehat dan makan sehat yang masih rendah. Itu yang tadi saya ada singgung, ini memang ada kaitan dengan pola asuh dan juga mungkin sedikit tentang budaya dan juga kebiasaan makan sehat. Makan sehat dan hidup sehat, sehingga ini ada bagi sabu, bagi odol juga. Eusabius Binsasi menambahkan berbagai upaya terus dilakukan guna menekankan angka stunting. Salah satunya bekerja sama dengan Lembaga Kill COVID Relief International Service. Bersama mitra kerjanya selama setahun ke depan, lembaga ini akan membantu pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mengatasi persoalan stunting di 2 kecamatan yang dijadikan pilot proyek Gerakan Stop Stunting, yaitu Kecamatan Insana Fafinesu dan Insana Utara. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT.
Sementara itu di Kabupaten Timor Tengah Selatan, 13.441 anak menderita kasus stunting. Pola asuh dan pemberian asupan makanan yang bergizi kurang memadai karena masyarakat masih menggunakan pola tradisional. Pemerintah daerah secara lintas sektor berusaha merubah pola hidup masyarakat mengikuti perkembangan zaman modern. Kepada TVRI, Seperius Edison Sipa, penjabat Bupati Timor Tengah Selatan menjelaskan, sebanyak 13.441 anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan tercatat masih menderita kasus stunting. Hal ini disebabkan dua faktor, yaitu pola asuh anak masih bersifat tradisional. Begitu anak-anak dilahirkan, orang tuanya pergi merantau sehingga menitipkan ke opa dan oma. Perhatian pengasuhan terhadap anak oleh opa dan oma umumnya belum maksimal karena cenderung bersifat tradisional. Kendala lain adalah asupan gizi terhadap anak juga berpengaruh, di mana pemberian makanan dan minuman juga bersifat tradisional. Kendati demikian, secara berjenjang pihaknya selaku kepala daerah telah berupaya memberikan instruksi kepada semua jajaran lintas sektor untuk menyebar di berbagai sektor agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga dapat merubah dua hal penting pemicu kasus stunting tersebut. Beras juga ya dikasih makan ya paling tidak cari beras yang murah. Ya kalau beras murah itu ya kondisi dari sisi nilai gizinya kita bisa membayangkan. Kalau karena kondisinya keuangan dia pergi uangnya yang cukup untuk pilih beras murah yang paling murah itu kan beras yang kotor dia. Kalau itu diberikan dikasih makan pasti itu juga tetap mempengaruhi pertumbuhan anak. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Saudara 171 bayi dan balita berstatus stunting di Desa Oenlasi mendapatkan susu bernutrisi tinggi, beras, vitamin premium, dan berbagai lauk pauk kemasan. Ibu serta anak-anak yang saya sayangi. Dalam sambutannya, Sudarsono Harjo Soekarto, selaku Direktur Human Capital Perum Bulog Indonesia, menjelaskan bahwa dalam program Bulog Peduli Sosial, Perum Bulog menentukan Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya Desa Oenlasi, Kecamatan Molo Selatan, sebagai lokus pelayanan program Bulog Peduli Gizi bagi 171 anak bayi dan balita stunting. Bantuan yang diberikan berupa beras super bervitamin tinggi dan susu formula bernutrisi serta bergizi bagi anak bayi dan balita. Usia tersebut merupakan usia emas membentuk sistem imun dan kekebalan tubuh, guna membentuk generasi emas yang terhindar dari kasus stunting dan gizi buruk. Masyarakat di Desa Oenlasi diharapkan membawa anak-anaknya menerima bantuan tersebut. Dan 171 anak berstatus stunting dipastikan semuanya terlayani selama 3 bulan terakhir. Balita stunting dan gizi buruk di desa ini dengan pemberian beras bervitamin, beras Pro Fortifit Bulog sebanyak 10 kg dan susu formula per bulan dengan total pemberian bantuan selama 3 bulan. Sebagai pembanding, Bapak Ibu, Pak Dokter, India itu membagikan beras untuk memperbaiki gizi sejak usia balita, karena usia balita adalah golden age, usia emas untuk basis pertumbuhan menjadi generasi SDM terbaik. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, masih dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, pemerintah daerah kabupaten laporkan kondisi perekonomian di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mengalami deflasi 1,32% periode September 2024 lalu. Kementerian Dalam Negeri secara virtual di Aula Kantor Satpol PP Senin 7 Oktober 2024 lalu. Kepada TVRI, Seperius Edison Sipa, penjabat Bupati Timor Tengah Selatan menjelaskan, pada kondisi September 2024 lalu, kondisi perekonomian di Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami deflasi sebesar 1,32%. Kondisi ini disebabkan karena melemahnya daya beli masyarakat sehingga menimbulkan penurunan harga barang dalam beberapa bulan terakhir ini.
Bulan Juli 2024 lalu, angka deflasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan mencapai 1,25%. Pada periode bulan Agustus 2024 sempat turun 0,22%. Namun pada bulan September 2024 lalu, deflasi kembali naik menjadi 1,32%. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan saat ini mempercepat penyelesaian DPA perubahan sehingga berbagai tunggakan aliran dana diselesaikan, termasuk pembayaran gaji tenaga honor yang bervariasi 3 bulan hingga 8 bulan segera diselesaikan, termasuk dengan honor perjalanan dinas segera dibayarkan. Sedangkan gaji ASN bulan Oktober 2024 segera dibayarkan. Dengan demikian, kondisi ini akan berdampak pada meningkatnya daya beli kelompok ASN dan tenaga honorer. Dan strategi ini merupakan upaya pemerintah menekan lajunya deflasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pada bulan Juli kita mengalami deflasi 1,25% dan pada bulan Agustus dia sempat turun ke 0,88%, tetapi kondisi pada bulan September dia deflasinya naik ke 1,32%. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitano, TVRI NTT. Saudara, angin puting beliung merusak atap SD Katolik Santa Teresia Atambua II, Kabupaten Belu. Para siswa yang tengah mengikuti ujian tengah semester langsung berhamburan keluar kelas untuk menyelamatkan diri. Beginilah kondisi atap dua ruang kelas, yakni kelas 6A dan 6B SDK Santa Teresia Atambua II, Kabupaten Belu. Kondisinya rusak berat akibat diterjang angin puting beliung sekitar pukul 11 siang. Kejadian ini saat para siswa mengikuti ujian tengah semester di kelas. Para guru dan siswa bergegas keluar untuk menyelamatkan diri, bermula ketika angin kencang mendadak bertiup dan merusak sebagian besar atap bangunan, khususnya di ruang kelas 6A dan kelas 6B. Kejadian ini tak memakan korban jiwa, sebuah pohon tumbang dan beberapa lembar seng yang terbuka. Para siswa mengikuti ujian lanjutan esok hari dengan meminjam ruang laboratorium komputer. Kepala SDK Santa Teresia Atambua II, Donatus Talelu, telah melaporkan kejadian ini ke pimpinan yayasan serta pemerintah agar bisa ditangani lebih lanjut. Para siswa dan guru diimbau untuk selalu berhati-hati di saat angin kencang untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Kejadian tadi saat anak-anak sedang melaksanakan ujian semester pada jam kedua. Saat kejadian itu anak-anak bersama Bapak Ibu guru sementara di dalam ruang kelas. Saya sempat keluar untuk melihat bagaimana angin itu beraksi, tetapi tidak bisa buat apa-apa. Setelah dia beraksi kurang lebih 2 menit, karena anak-anak keluar bersama para guru berhamburan di halaman sekolah, saya cepat lari ke sana untuk melihat dari dekat. Ternyata ada pohon yang patah, ada seng yang terbongkar dari dua ruangan, yaitu 2 ruangan kelas 6A dan kelas 6B. Setelah angin berlalu, anak-anak dievakuasi untuk mengikuti ujian selanjutnya pada ruang kelas yang lain. Dan perlu penanganan untuk memperbaiki atap seng yang sudah rusak agar kegiatan proses belajar mengajar tidak terganggu. Saya mengimbau kepada Bapak Kepala Sekolah agar membuat laporan tertulis kepada Ketua Yayasan, kepada Pastor Paroki Katedral Atambua, dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, ratusan umat Katolik Paroki Katedral Santa Maria Immaculata mengikuti proses Triharta Iman sebagai bentuk ungkapan iman umat Katolik dalam menjalani ziarah hidup di dunia. Umat Katolik diajak untuk memaknai 3 harta beriman, yakni Kitab Suci, Sakramen Maha Kudus, serta Bunda Maria dalam menjalani ziarah hidup di dunia.
Ribuan umat Katolik Paroki Katedral Santa Maria Immaculata Tambua mengikuti prosesi Tri Harta Iman. Prosesi yang telah memasuki tahun ke-36 ini diikuti oleh umat dalam suasana kusyuk. Prosesi Tri Harta Iman merupakan tradisi sakral memperingati 3 elemen penting dalam iman Katolik, yaitu kitab suci, sakramen Maha Kudus, dan patung Bunda Maria, di mana ketiga harta ini dipandang sebagai simbol kehadiran Tuhan yang tidak terpisahkan. Prosesi ini memberikan gambaran singkat dan sederhana namun penuh makna tentang ketiga harta iman yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Prosesi Tri Harta Iman ini tidak hanya menjadi acara ritual namun juga menjadi bentuk perwujudan nyata dari iman dan kesetiaan umat dalam memelihara ajaran dan tradisi Gereja Katolik. Kegiatan Tri Harta Iman ini dapat menumbuhkan iman umat akan harta iman gereja, yakni kitab suci, sakramen Maha Kudus, dan Bunda Maria, karena ini adalah kekayaan rohani dalam Gereja Katolik. Prosesi ini dimulai dari dalam Gereja Katedral Atambua dan dilanjutkan dengan mengarah ketiga harta iman mengelilingi lingkungan wilayah paroki katedral. Selama proses ini berlangsung diisi dengan doa, nyanyian, serta renungan di setiap stasi atau perhentian. Ada 4 stasi yang dilalui selama prosesi berlangsung sebelum akhirnya kembali ke Gereja Katedral. Jadi ini adalah kegiatan tahunan yang kita laksanakan. Kita mengarah Tri Harta Iman, yakni sakramen Maha Kudus, kitab suci, dan Bunda Maria. Kita akan melintasi wilayah lingkungan paroki Katedral Atambua. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Saudara Direktorat Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Keuskupan Larantuka tengah melakukan kajian terkait perkembangan wisata religi di Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Kajian tersebut sebagai upaya optimalisasi sekaligus menjadikan tradisi ziarah Iman Samana Santa serta ritus keagamaan dalam spirit Katolik di daerah ini didorong menjadi kota wisata religi di dunia. Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman kepada TVRI menjelaskan dalam upaya menggali aspek tradisi keagamaan yang bisa diangkat menjadi program nasional bahkan internasional sebagai upaya pemeliharaan iman umat melalui kekayaan nilai tradisi Semana Santa yang diwariskan sejak 5 abad lalu dan terus terpelihara hingga saat ini. Ribuan peziarah dari berbagai negara dan daerah mengunjungi kota kecil di ujung timur Pulau Flores untuk turut ambil bagian dalam devosi iman dalam rangkaian prosesi Semana Santa Hari Baenagi. Selain puncak ziarah Semana Santa, kota kecil ini memiliki situs-situs bersejarah lainnya dalam bingkai keimanan Katolik. Hal ini tentunya menjadi aset wisata yang patut dijaga dan dikembangkan. Untuk itulah Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Katolik tengah mendorong program pengembangan prosesi Semana Santa di Larantuka sebagai kota wisata spiritual religius nasional sekaligus menjadi pusat ziarah iman Katolik Asia. Upaya pengembangan ini menurut Suparman hal yang sama sudah diperlakukan untuk Borobudur sebagai pusat wisata religi budaya atau Prambanan untuk ziarah umat Hindu. Semana Santa pun patut didorong menjadi salah satu pusat ziarah umat Katolik di dunia dan di Indonesia. Kalau kita lihat pemerintahan ini tidak hanya cukup dengan wisata dengan infrastruktur, tapi perlu juga konsep wisata spiritual untuk digaungkan. Yang paling menarik di NTT ini adalah Larantuka yang punya kekhasan tentang wisata spiritual. Bukan hanya wisata spiritual yang kami bicarakan, tetapi juga lebih lanjut dengan ziarah rohani. Nah, di sini ada situs-situs rohani yang usianya sudah 500 tahun, yang patung Bunda Maria yang berusia 500 tahun. Itu memiliki keunikan yang bisa dijual kepada para wisatawan. Pihaknya pun berjanji akan terus berkoordinasi dengan lembaga pemerintah dan kementerian lintas sektor dalam rangka menjadikan Larantuka, kota tua tepi pantai ini, menjadi kota wisata spiritual religius dan gerbang ziarah iman umat Katolik dunia.
Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya, pemirsa. Kabupaten Ngada sangat kaya akan keunikan budaya dan panorama alam yang memikat, sehingga menjadi surga bagi fotografer yang rindu mengabadikan setiap momentum indah dengan caranya sendiri. Hal ini yang mendorong salah satu siswa SMA Katolik Regina Pacis Bajawa untuk memanfaatkan waktu luang dengan menciptakan prestasi sebagai juara 1 Lomba Fotografi Seni Sastra Indonesia untuk 2 kategori berbeda. Kabupaten Ngada merupakan salah satu kabupaten yang masih menjaga tradisi leluhur dengan baik dan memiliki beberapa kampung adat megalitikum serta menjadi incaran bagi fotografer untuk memanfaatkan momentum terbaik dalam menghasilkan foto yang indah dan menarik dengan menggunakan kamera. Hal ini yang mendorong siswa kelas 10 SMA Katolik Regina Pacis Bejawa, Yosep Thomas Abdul Pea, dalam mengikuti Lomba Seni Sastra Indonesia untuk kategori foto model dan fotografer dengan tema bebas tingkat SMA se-Indonesia secara mandiri dan mendapatkan apresiasi dari pihak sekolah yang terus mendorong siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai minat serta bakat agar menjadi siswa berprestasi berdasarkan keinginan siswa itu sendiri selaras dengan kurikulum merdeka. Siswa berprestasi kelas 10 SMA Regina Pacis Bajawa, Yosep Thomas Abdul Pea menjelaskan, awalnya dimulai dari hobi untuk mengabadikan gambar dengan menggunakan kamera dan berlanjut pada keinginan untuk menciptakan prestasi dengan mencari perlombaan yang ada di media sosial sehingga mengikuti lomba dan berhasil mencapai juara 1 untuk 2 kategori berbeda dengan mengalahkan peserta dari sekolah lain yang ada di Indonesia. Ada persyaratannya minimal ikut 2 lomba. Nah, kebetulan ada lomba fotografer yang bebas dengan yang model, akhirnya saya ikut kedua-duanya. Dan pada akhirnya saya dapat menjuarai kedua lomba itu. Dan saya senang karena ini pertama kali saya menjuarai sebuah perlombaan, apalagi di tingkat nasional. Pesan yang dapat saya sampaikan, jangan pernah takut untuk mengembangkan bakat yang kalian miliki, karena dari bakat itulah justru akan membantu kalian ke depannya. Pencapaian prestasi siswa merupakan bentuk keterbukaan dan dukungan lembaga pendidikan yang memberikan ruang bagi siswa untuk menciptakan prestasi sesuai harapan siswa itu sendiri, dengan terus memberikan pendampingan secara pribadi agar siswa mampu mengukir prestasi berdasarkan karakter dan kemampuan siswa. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nono, TVRI NTT. Saudara, di tengah tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan literasi di wilayah Nusa Tenggara Timur, seiring dengan program yang dicanangkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempelopori gerakan NTT membaca, NTT menulis bagi setiap satuan pendidikan SMA atau SMK di wilayah NTT demi meningkatkan minat baca dan menulis peserta didik. Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas SMA Negeri 1 Larantuka, Sylvester Hitin, kepada TVRI menjelaskan dalam upaya menggelontarkan literasi seiring program pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mencanangkan program NTT Membaca, NTT Menulis saat ini, maka SMA Negeri 1 Larantuka sebagai salah satu lembaga pendidikan sekaligus sebagai pelopor literasi, kegiatan meningkatkan minat baca menulis di kalangan peserta didik dan para tenaga kependidikan di satuan pendidikan ini terus dilakukan dengan membudayakan membaca dan menulis 15 menit sebelum dimulainya kegiatan pembelajaran di kelas. Waktu 15 menit membaca dan menulis siswa dan guru di kelas berlaku umum untuk semua peserta didik dan dilakukan secara rutin setiap hari. Tujuannya untuk menggerakkan minat baca peserta didik dan guru di sekolah. Mengenai program yang diturunkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi NTT berkaitan dengan gerakan semesta NTT Membaca dan NTT Menulis, seperti yang saya katakan awal, ini merupakan
satu program yang tidak asing untuk kami karena selama ini ruang literasi itu sudah terbuka lebar di SMA Negeri 1 Larantuka. Dalam artian bahwa gerakan membaca dan menulis ini sudah kami canangkan sejak lama di sekolah ini dengan aktivitas pembelajaran di kelas. Siswa kami selalu diberi ruang untuk selalu membaca dan menulis. Dan menyangkut fasilitas dan sarana prasarana, saya yakin betul bahwa SMA Negeri 1 Larantuka ini selalu memfasilitasi keinginan peserta didik untuk melakukan gerakan literasi, dalam hal ini gerakan membaca dan menulis. Dalam spirit menggelorakan budaya NTT membaca dan NTT menulis saat ini, Sylvester Witin pun menegaskan dari aspek ketersediaan sarana penunjang, terwujudnya literasi membaca dan menulis peserta didik diharapkan dukungan dari pemerintah pusat serta pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan sarana prasarana penunjang, khususnya distribusi buku bacaan di perpustakaan sekolah termaksud ketersediaan jaringan digital dan gedung perpustakaan yang layak. Dengan demikian diharapkan dapat merangsang semangat peserta didik untuk nyaman berada di perpustakaan sekolah. Sementara dari sisi ketersediaan SDM, guru di satuan pendidikan ini saat ini sudah mumpuni dan berkomitmen untuk mewujudkan semangat literasi dalam bingkai NTT membaca NTT menulis bagi peserta didik di Semansa Larantuka. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Generasi muda diharapkan mencintai pangan lokal sehingga bisa menjaga reproduksi dari muda serta membantu pemerintah menekan angka stunting. Dalam rangka membangkitkan minat generasi muda terhadap pangan lokal, komunitas kampus tanpa dinding melalui program Food Future bekerja bersama dengan Kemenkes dan Rice Foundation menggelar seminar literasi pangan lokal di tingkat SMAK di wilayah Kabupaten Ende. Petra Dewa, leader Project Food Future, menyampaikan bahwa kegiatan dilakukan karena keprihatinan terhadap kesehatan generasi muda saat ini yang hampir semua mengkonsumsi makanan siap saji dan tidak sehat untuk tubuh, serta 90% generasi muda kurang berminat terhadap pangan lokal. Ia juga menyampaikan ada beberapa kegiatan Food Future, diantaranya literasi pangan lokal, suluh sehat, training youth ambassador, dan terakhir festival pangan lokal yang akan digelar di Pantai Kota Raja akhir bulan Oktober. Ia berharap dengan kegiatan ini, generasi muda bisa mencintai pangan lokal sehingga bisa menjaga reproduksi dari muda, dan juga harapannya adalah membantu pemerintah menekan angka stunting. Nah, kegiatan ini kami lakukan karena adanya keresahan di mana para kaum muda itu sendiri kurang minat pada pangan lokal. Kemudian menurut data SKI, kesehatan remaja itu berkurang karena mereka lebih banyak menyukai makanan-makanan yang instan dan juga itu sangat berbahaya pada kesehatan mereka. Kami sangat mengharapkan dengan adanya kegiatan ini, maka akan mengembalikan minat para generasi muda untuk menyukai pangan lokal dan juga meningkatnya pengetahuan tentang status gizi. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Saudara, untuk melindungi sistem jaringan dan data dari serangan digital, PT Telkom Indonesia Cabang Kupang menggelar pelatihan cyber security atau keamanan cyber untuk mengedukasi pelajar agar terhindar dari penipuan penggunaan situs web yang berbahaya. Pelatihan ini diadakan pertama kali oleh PT Telkom Indonesia di Aula SMK Negeri 6 Kupang pada Kamis 10 Oktober 2024. Diikuti oleh 150 peserta dari 5 kelas, diantaranya jurusan Desain Komunikasi Visual, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan, Akuntansi dan Keuangan Lembaga, dan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Menurut pemateri, Andi Rezeki Karunia Fidi mengatakan tujuan kegiatan sosialisasi cyber security ini adalah untuk menambah pemahaman bagaimana memberikan manfaat untuk anak didik beserta para guru yang ada di sekolah, tentang bagaimana lebih bijak dalam menghadapi ancaman-ancaman, potensi-potensi kejahatan yang ada di dunia maya,
serta menjadi tolak ukur untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya data-data yang sangat rentan agar kedepannya lebih menjaga data diri atau informasi pribadi. Sosialisasi cyber security ini sendiri memiliki insight atau manfaat untuk anak didik yang ada di sekolah menengah kejuruan Kupang ini bagaimana lebih bijak dalam menghadapi ancaman-ancaman, potensi-potensi kejahatan yang ada di dunia maya. Pengenalan seperti malware, lalu ada juga untuk rekayasa sosial dan lain-lain. Sebagai pelajar, Taufik Kurahman mengatakan sosialisasi ini sangat penting untuk kedepannya agar lebih berhati-hati terhadap ancaman atau kejahatan digital saat ini. Untuk pelatihan ini sejujurnya ini udah sangat membantu sekolah kita karena untuk beberapa belakangan ini ada teman-teman saya yang belakangan ini juga sedang diretas data-datanya dan juga ada beberapa teman yang kena penipuan. Jadi mungkin sosialisasi ini akan sangat berarti bagi kita, jadi kita bisa lebih berhati-hati jadinya. Depannya kita sebagai siswa-siswi bisa lebih berhati-hati dengan beberapa penipuan. Asalahtang, Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Kupang menegaskan, pelatihan cyber security ini membantu anak-anak bagaimana penggunaan fasilitas IT dalam kegiatan pembelajaran. Ia berharap adanya mitra berkelanjutan dari kegiatan pelatihan ini serta kerjasama tentang berbagai program yang berkaitan dengan IT dan telekomunikasi. Berkaitan dengan kompetensi keahlian yang ada di sekolah kami. Kami ada 3 program studi yang menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis pada IT, sehingga dengan adanya pelatihan cyber security ini membantu anak-anak untuk memahami tentang bagaimana penggunaan fasilitas IT dalam kegiatan pembelajaran, juga mungkin untuk kegiatan-kegiatan mereka bersosial. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Rambunit Bani. Dan saya Brian Leolede, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.